Jadi kalau bapak ibu tidak kuat bangun malam untuk sholat tahajud, maka cobalah masuk ke pintu yang istimewa yang kedua dengan pintu Ar-Rayyan, pintu orang puasa. Sekarang hari apa? Jumat masuk ke Sabtu, pindah Maghrib sudah masuk Sabtu. Sabtu, kalau belum biasa puasa tunggu Senin. Kenapa tunggu Senin, Ustadz? Karena Senin itu ada puasa sunnah, banyak orang yang puasa. Kalau banyak yang puasa, terasa lebih ringan kita menunaikannya. Kalau Anda saja sendirian yang lain puasa, baru mau coba sudah pengen puasa Daud. Biasanya subuh, sebelum subuh sahur, zuhur buka. Coba Senin dulu. Senin nikmat, Kamis coba. Makanya jaraknya agak jauh antara Senin dengan Kamis. Nikmati dulu. Senin dengan Kamis jalan, tunggu pertengahan bulan. Perhatikan bagaimana Islam memberikan runtutan supaya nikmat mengerjakan semua amalan itu. Kalau sudah selesai semuanya, Masya Allah, Ramadan nikmat, Daud nikmat, Senin Kamis nikmat. Maka ada amalan ketiga, ini yang ingin saya percepat. Maaf, kalau Anda mengerjakan amalan ini, maka akan otomatis terdorong jiwa kita mengerjakan amalan yang lain. Biasa puasa, belum tentu tahajud. Biasa tahajud, belum tentu puasa. Saking hebatnya amalan ketiga ini, kalau yang tadi pintu tahajud masuk, pintu puasa masuk, pintu sedekah masuk. Yang ini semua pintu surga berebut memanggil namanya. Dan dalam Al-Quran ada satu amalan kalau dikerjakan maka cenderung kemudian mengajak pada amalan yang lain. Apakah amalan itu? Itulah amalan ahli Al-Quran. Amalan ahli Al-Quran. Saya tuliskan ayatnya, saya hadirkan hadis-hadisnya, nanti saya contohkan langsung pembuktiannya dan cara berinteraksi dengannya. Nanti kita sepakat mulai malam ini, insya Allah kita mencoba menjadi ahli Al-Quran. 1 Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Siapakah orang ini? Ditafsir di Quran surah 35 ayat ke-33. Siapakah ayat 33 ini? Dijelaskan di ayat 32-nya. Apa keutamaan orang ini? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad. Tumbuh berkembang di Tirmidz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Menulis salah satu kitab Sunan At-Tirmidzi atau dikenal dengan Sahih At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910, 2915, 2920. Nanti kita terangkan apa saja isinya dari nomor-nomor hadis yang disebutkan. Juga nanti tambahan spesial dari hadis Abu Abdurrahman As-Sulami dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip nanti oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikah yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar fa ni'ma uqbad dar. Awas, hati-hati, ini nanti tanpa batas nih, siapapun, mau pejabat, mau diplomat, birokrat, ustadz, rakyat biasa, pedagang, siapapun. Status naikkan. Nanti saya berikan contoh di mana sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in ingin berusaha menjadi bagian dari ayat ini dan hadis-hadis yang dimaksudkan. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada ahli surga yang akan masuk surga nanti lewat surga Aden. Awas, hati-hati. Aden ini termasuk surga yang indah. Masuk surga Aden. Saking indahnya nanti kita akan bahas. Ternyata nanti akan masuk lewat semua pintu surga. Yang dahsyat bukan hanya orang itu saja. Awas, hati-hati. Wa man salaha min abaihim, Allahu akbar. Bapak-bapaknya, ibunya yang soleh digandeng oleh dia. Jadi anak ini mengamalkan satu amalan dan amal ini saat dikerjakan didukung oleh bapak ibunya. Di bapak ibunya ini nggak maksimal, nggak mampu seperti anaknya.
Anaknya hafal Quran, bapaknya tidak. Anaknya hafal Quran, ibunya bukan hafizah. Tapi karena kesungguhan bapak ibunya, ngantar dia ke pesantren, mendoakan tiap malam. Anaknya 30 juz, ibunya juz 30. Tapi ketika masuk surga, anaknya bangga menggandeng bapak ibunya. Diperkenalkan kepada semua penduduk langit dan bumi. Ini bapak saya, ini ibu saya. Maka disebutkanlah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Begitu akan masuk surga, Qur'annya langsung berkata kepada Allah, Allahumma halli, halli. Karena itu di Quran surah 35 ayat 33, paling kiri sebelah atas, maka disebutkanlah dia akan dihiasi. Ya Allah, kata Al-Quran, hiasi dia. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Maka Allah tidak ridha ahli Quran ini masuk ke dalam surga sebelum diberikan perhiasan dulu. Maka diberikanlah perhiasan. Pertama hiasan yang dipakaikan adalah gelang-gelang emas. Setelah dipakaikan gelang-gelang emas, diberikanlah mahkota. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di atas kepalanya mahkota kehormatan untuk membedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Begitu dipakaikan mahkota itu, maka kemudian Allah firmankan, hadirkan mahkota baru. Dipanggillah bapak ibunya yang soleh itu. Maka anak ini membawa mahkota itu yang dalam hadis disebutkan sinarnya lebih terang dibandingkan cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah. Maka dipertontonkan di seluruh penghuni langit dan bumi, dipakaikan oleh anak itu di atas kepala kedua orang tuanya. Nggak apa-apa, silakan jadikan mereka ahli fisika, matematika, jadi dokter, jadi insinyur. Tapi jadikan insinyur yang hafal Quran, dokter yang ahli Quran, polisi yang ahli Quran, tentara ahli Quran. Quran datang di tempat kita, berkah akan turun. Al-Quran turun lewat malaikat, dipilih malaikat, langsung naik status jadi Sayyidul Malaikat Jibril. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di satu malam, naik status Lailatul Qadar. Quran turun di hari Jumat, Jumatnya Sayyidul Ayyam. Quran turun di Mekah, semua yang gak ada di tempat lain ada di Mekah. Tandus, semua buah-buahan ada. Tandus, semua makanan ada. Datang orang ke sana, Quran turun, berkah. Pindah ke Yathrib, Yathrib berubah jadi Madinah. Madinah kota peradaban indah. Maka ulama menyimpulkan, setiap Al-Quran turun, ada ahli Quran di satu tempat, maka tempat itu akan berkah dalam kehidupannya. Begitu diberikan mahkota, kata Al-Qurannya, ya Allah, Allahumma zidhu, ya Allah, tolong bedakan fasilitator dengan penghafalnya. Bedakan fasilitator dengan ahli Qurannya. Fayulbasu ilaihi libasul karamah. Maka dipakaikan di ahli Quran itu pakaian kehormatan. Kalau tadi mahkota, sekarang jubah kehormatan. Maka dengan jubah itulah dia gandeng bangga dengan tangan kanannya bapaknya, ibunya. Kemudian kalau dia hafal, laki-laki pernah menikah, istrinya. Kalau dia perempuan, suaminya. Dan di belakangnya wa dzurriyyatihim, anak cucu sampai keturunan terakhirnya. Maka diparadekan masuk surga dari semua pintu surga. Setiap lewat satu pintu surga, maka malaikat mengatakan kepadanya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Mereka mengatakan, selamat bisa masuk ke sini karena Anda sabar saat di dunia. Allahu akbar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menjadi ahli Al-Quran itu? Karena berdasar riwayat-riwayat yang sahih, ternyata maaf sekali, ahli Al-Quran itu ternyata bukan sekedar hafal 30 juz. Ada hafal 30 juz, tapi disebut bukan ahli Al-Quran. Yang menyampaikan itu langsung sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As. Awas, nanti saya sampaikan kisahnya. Ada yang hafal cuma satu surat, disebut ahli Al-Quran. Tapi yang paling hebat, hafal 30 juz, dan itu disebut dengan ahli Al-Quran. Sebelum saya buka pembahasannya, yang tadi itulah yang terbaik di antara amalan-amalan yang lain. Yuk kita kembalikan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Nabi menyampaikan, yang terbaik di antara kalian dari sekian hamba yang soleh, dari sekian hamba-hamba yang hidup di bumi, adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan apa yang telah ia pelajari itu. Hadis ini, kata para ulama, mengandung dua hal sekaligus. Pertama adalah mempelajari Al-Qurannya, kedua adalah mengamalkannya. Dalam mengamalkan pelajaran Al-Quran ini, ada 3 jenis yang bisa kita lakukan. 3 ini yang menjadikan seseorang disebut sebagai ahli Quran. Jadi kalau bapak ibu ingin jadi ahli Al-Quran, maka caranya ada 3. Ada berapa? 3. Saya ulang, caranya ada 3. 1, ada yang disebut ahli Quran, ahli qiraat.
Ahli Quran, ahli qiraat, yang senang membaca. Baca. Qiraat. Jamaknya qiraat. Jadi untuk menghafal, Allah berikan kemudahan. Tapi dia senangnya baca. Sehingga karena senang baca ini, konsentrasi kehafalannya agak berkurang. Mungkin hafalnya cuma satu surat, Al-Baqarah saja misal. Atau hafalnya satu surat, Al-Ikhlas saja. Ada di antara sahabat Nabi yang kalau baca surat dalam sholat, saking ikhlas ya sholatnya, yang dibaca cuma Al-Ikhlas saja. Al-Ikhlas terus, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, sampai diadukan oleh sahabat yang lainnya. Ini hadis sahih, nyata. Ketika diadukan pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan kau bacanya itu melulu. Jadi imam Al-Ikhlas, jadi imam Al-Ikhlas, sampai makmumnya pun sudah paham. Begitu mau sholat pasti Al-Ikhlas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Ikhlas. Diadukan pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan bacanya Al-Ikhlas terus. Dipanggil oleh Nabi, ya fulan, kamu diadukan oleh kawan-kawanmu, kenapa baca Al-Ikhlas terus? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ana uhibbullah ta'ala, saya mencintai Allah. Saking cintanya dengan Allah, saya senang baca surat Al-Ikhlas karena kecintaannya kepada Allah. Masya Allah. Ahlullahi wa khasatuh. Kalimat itulah yang memasukkan dia dalam keluarga, barisan-barisan yang dicintai oleh Allah dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, teruskan. Bayangkan. Dia ada orang yang ahli Quran, hafalnya mungkin sedikit, satu surat, dua surat, tapi kecintaannya pada Al-Quran menjadikan dia rajin baca. Masya Allah, baca, seperti Ramadan kemarin. Ya, one day, one juz, semalam, sehari, satu juz. Ya, besoknya satu juz lagi, sebulan 30 juz. Allahu Akbar, baca. Al-Imam Asy-Syafi'i, hari-hari biasa, satu hari 30 juz. Ramadan, setiap hari 2 juz. Siang 1 juz, malam 1 juz. 30 hari, 60 juz. 60 juz, emang ada? 60 kali khatam. 60 kali khatam. Anda bayangkan. Saking cintanya dengan Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan kisah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada seorang di zaman salafus saleh yang senang dengan baca Al-Quran. Yang senang dibaca suratnya Al-Baqarah, Pak, Bu. Ini kisah nyata. Di setiap mau tidur, Al-Baqarah. Setiap mau tidur, Al-Baqarah. Nanti ada yang senang Al-Mulk, ada yang senang Yasin. Ini senangnya Al-Baqarah. Di kalau senang Yasin, baca Yasinan. Senang Al-Mulk, Al-Mulkan. An-Nisa, An-Nisaan. Al-Baqarah, Baqarahan. Dia ini senang Al-Baqarah, Baqarahan. Tiap malam sebelum tidur, Baqarah. Saking cintanya dengan Al-Baqarah, tidak pernah tidur sebelum baca Al-Baqarah. Satu kali, tertidurlah ia karena lelah dan belum sempat baca Al-Baqarah. Di pertengahan malam dalam tidurnya. Tiba-tiba terbangun, kaget tuh. Tangannya mengenai sebagian dari tubuh kawannya. Kawannya kaget bangun mengatakan, kamu kenapa tiba-tiba bangun kemudian tanganmu kena saya? Kata orang ini, laqad ra'aitu fil manam annani laqad natuhatnil baqarah. Saya tadi mimpi dalam tidur diseruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Saking dekatnya dengan surat itu, diingatkan, kamu belum baca saya. Enak kamu tidur, baca dulu baru tidur. Bangun dia, ambil wudhu, baca. Makanya banyak keutamaan surah-surah dalam Al-Quran, fadilah-fadilah tertentu. Siapa yang baca Al-Mulk sebelum tidur, baca, maka jasadnya akan dijaga di alam kubur. Oh, yang benar Ustaz, wafat aja dulu, ntar baru ketahuan. Banyak nanya. Kan gampang membuktikannya. Wafat nyata. Apakah bisa milih? Tidak. Mungkin antum duluan, baru saya. Ya, bisa. Bisa saya duluan setelah antum. Mungkin. Ya, bisa memang saya duluan mengambil jenazah antum. Bisa. Nggak bisa milih, bisa milih. Mungkin kita bisa wafat lebih dulu. Saya permohonan kepada Allah, saya pengen wafatnya syahid. Doakanlah. Syahid itu tidak harus di medan peperangan fisik. Mungkin saat mengajar bisa wafat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada yang bisa menggantikan di kemudian hari. Bangun bangsa ini, cintai bangsa ini, berbuatlah yang baik untuk bangsa ini. Karena banyak ulama ini punya saham untuk membangun bangsa kita ini. Jangan terpecah belah, bangunlah bangsa dengan baik. Insya Allah kami nanti ada program untuk bisa
mengundang siswa-siswa di seluruh penjuru Indonesia untuk belajar. Nanti saya didik langsung, sudah ada angkatan kedua sekarang. Didik selama setahun, kemudian saya kirim ke Timur Tengah. Alhamdulillah nanti yang sudah lulus ke Sudan dalam waktu dekat, nanti orang Sudannya datang akan dibawa langsung ke sana untuk belajar khusus ya. Di Sudan ada 25 orang, di Turki ada 13 orang, di Madinah ada murid kami juga di sana, di Al-Azhar ada. Terakhir saya sebelum kesini di hotel langsung ditelepon, alhamdulillah atas keagamaan di kedutaan Mesir minta CV kami. Kemarin kami bersama 2 orang syekh dari Mesir, dan insya Allah akan diberikan kuota beasiswa di Al-Azhar 50 sampai 100 orang. Kita pilih putra-putri terbaik bangsa kita, belajarlah ke sana, pulang jadi ulama. Harus ada ulama dari Palembang. Palembang itu sejarahnya penuh dengan ulama. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi itu ulama hebat, mufti di Makkah Al-Mukarramah, mufti generasi dulu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, punya murid-murid pun dari Jawa. Siapa? Di antaranya Muhammad Darwish, kelak dikenal dengan Syekh Ahmad Dahlan, Al-Habib Ahmad Dahlan, pendiri Jamiah Muhammadiyah 18 November 1912. Siapa lagi? Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Ada lagi kerabatnya di Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu orang-orang hebat semua. Ada Syekh Yasin Al-Padangi, yang kalau kemudian dalam orang-orang haji itu biasanya bawa air zam-zam, ngasih pakai kaos oblong, pakai sarung. Tidak tahu kalau orang itu mufti. Begitu tiba waktu sholat, memberikan fatwa di Masjid Al-Haram. Allah ya Rabb, hadirkan alim ulama insya Allah dari Sumatera Selatan di kemudian hari, yang selevel dengan ulama-ulama dulu. Ayo belajar. Bangun bangsa ini, bangun daerah kita, supaya keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi hidayat orang sekarang, ilmunya baru sedikit, masa depan tantangan banyak. Anak bapak ibu yang harus jadi lebih baik daripada saya. Ayo belajar ke sana. Ayo tumbuhkan semangat, bangun cita-cita. Maaf, kalau cuma jadi ahli pertanian, banyak dari IPB. Arsitek insinyur banyak di ITB. Dokter banyak di UI. Ulama dari mana datangnya? Jarang pewaris Nabi. Makanya ketika ada ulama, jaga. Ambil ilmunya, manfaatkan dengan baik. Dan di antara yang terbaik adalah ahli Al-Quran. Mulai sekarang, ayo coba buat kebiasaan rajin baca Quran. Ya, bagus gerakan, bangun. One day one juz. One day nisfu juz. Half of juz, setengah juz, boleh. One day one rubu', 1/4 juz, boleh, silakan. Bangun kebiasaan. Walaupun one day one ayat, 1 hari 1 ayat, boleh, silakan. Walaupun heran juga. Alif Lam Mim. Sudah dulu. Yang penting surga. Tambah. Ya. Nah, membaca ini nanti mengantarkan pada kemuliaan yang kedua. Kedua, ada ahli Quran, rajin mengkaji Al-Quran. Ya, bacanya sedikit. Nggak seperti yang lain, 1 juz sehari. Dia ini sehari paling banyak 10 ayat. Tadi masih ingat hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, perhatikan, akhadtul Qur'ana an qaumin. Saya belajar Quran dari kaum, sekelompok orang. Siapa orang yang dimaksud? Sahabat. Karena belajarnya langsung dari sahabat. Ini menunjukkan belajar Al-Quran itu mesti ada guru. Belajarnya bukan 1-2 orang, belajar. Begitu belajar, kata beliau, wallahi demi Allah, ketika belajar itu kami tidak belajar banyak, paling banyak baca 10 ayat. Walam natajawaz anha, dan tidak pernah kami melewati 10 ayat itu illa annaquma bi'amaliha, kecuali kami mengamalkan dulu apa yang telah kami pelajari. Dibacanya nggak banyak. Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, 5 ayat, tapi orang ini tafsirnya dibuka. Oh, ada orang bahagia hidupnya. Oh, ada orang diberi petunjuk oleh Allah. Siapa orang ini? Rajin sholat, rajin infak, rajin baca Al-Quran. Paham dia artinya, paham maknanya, maka dia kerjakan saat itu. Dia keluarkan semua jenis sholat, fardunya, sunnahnya, rawatibnya, duhanya, salat wudunya, salat syuruknya, keluarkan, dan dia berusaha menunaikannya. Infak dia kejar. Apa saja jenis infak? Ada 5. Quran surah kedua ayat 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, kepada siapa kau mesti berinfak? Qul ma anfaqtum min khair, katakan kalau mau infak berikan yang baik-baik. Lil walidain, pertama orang tua.
wal aqrabin, keluarga terdekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabis sabil, orang yang kekurangan bekal. Kejar oleh dia. Ke orang tua, kerja. Begitu dapat kemudian gaji, telepon orang tua, mama, hari ini aku punya hadiah spesial. Apa itu nak? Tunggu saja. Begitu datang, dibungkuslah sebuah hal yang sangat diinginkan oleh ibundanya. Dituliskan kemudian di atasnya, terima kasih mama telah mengandung saya, bersabar merawat saya, memberikan ASI untuk saya. Ini gaji pertama saya berikan untuk mama. Walaupun belum bisa memberikan apa-apa, semoga dengan ini doa Anda mengantarkan kita ke surga. Dibuka. Masya Allah. Begitu dibuka, handphone terbaru. Bukan. Dipeluk anaknya. Nah, bukan karena handphonenya, tapi karena cintamu kepada mama, mama ridho dengan engkau. Ini ambil aja handphonenya. Yang penting engkau mencintai mama. Sudah cukup mendoakan kita untuk ke surga. Berpelukan keduanya, mengalir air matanya, dan hadirlah di situ nilai-nilai kemuliaan. Itulah infak terindah. Bacanya cuma 5 ayat, tapi ngamalkannya yang luar biasa. Makanya banyak sahabat yang hafal Quran itu puluhan tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu 20 tahun. Ada yang 40 tahun. Abu Abdurrahman As-Sulami itu 40 tahun. Padahal beliau pebisnis. Masya Allah, jualan, dagang, macam-macam. Ketika mendengar hadis Nabi tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalau kamu pengen jadi orang hebat, maka mendekat kepada Al-Qur'an. Maka beliau sambil berusaha tadi menjadi ahli Qur'an. Belajar Qur'an, baca, amalkan. Sampai mengatakan, tidak pernah ada yang menempatkan saya pada status yang terbaik saat ini, kecuali hadis tadi. Maka ayo, kalau tidak sempat punya banyak waktu baca 1 juz per hari, setidaknya baca 1 ayat, lihat tafsirnya, amalkan isinya. Maka Anda masuk golongan yang kedua. Hati-hati, kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu, perhatikan kalimatnya. Aku dapati di era Nabi banyak orang yang cuma hafal 1 surat tapi mengamalkan isinya dengan sepenuh jiwanya. Tapi nanti aku prediksikan di masa kini dan akan datang akan banyak orang hafal 30 juz saking mudahnya seperti meminum air. Air itu diminum tidak ada hambatan, masuk langsung. Kata Amr bin As, ya ada orang yang akan hafal Quran semudah meminum air, tapi sangat berat dalam mengamalkannya. 30 juz hafal, tanya halaman, tanya ayat, tanya nomor, tanya posisi, hafal semua, tapi mengamalkannya begitu berat. Hati-hati. Dia hafal ayat tentang bersikap baik. Awas, hati-hati. La yasraqu minkum, jangan saling mencela. Tapi mengamalkannya sulit. Dia hafal ayat jangan berselisih, wala tafarraqu, hafal ayatnya, tapi mengamalkannya sulit. Hanya karena 1 kunut, 1 tidak berselisih, padahal ayatnya hafal. 1 bismillah jahar, 1 sir berselisih, padahal ayatnya hafal. Ada terjadi seperti itu? Ada. Berarti prediksi sahabat itu benar. Maka kalau ingin jadi ahli Quran, pilihan pertama banyak membaca, pilihan kedua menelaah, yang ketiga ini yang paling hebat. Orang yang mampu menghafal Quran selama hidupnya dan berusaha mengamalkannya. Orang ini disebut dengan hamilul Quran. Hamilul Quran. Orang sekarang menyebutnya hafid. Orang dulu tidak menyebut hafid. Karena hafid itu orang yang hafal hadis 100.000 hadis dengan sanadnya plus matanya. Orang-orangnya sampai ke Nabi dan isinya 100.000 disebut hafid. Tapi kalau hafal Quran dan mengamalkannya disebut hamilul Quran. Orang yang mengandung Quran dalam dirinya. Ibu hamil mengandung maka akan menjaga kandungan. Makan makanan yang baik, ya, cari yang bergizi, dijaga perilaku supaya bayi yang dikandung itu baik, sehat keluarnya. Janinnya bagus, bayi bagus. Maka orang yang mengandung Al-Quran pun akan menjaga Quran dalam dirinya. Dia akan menjauh dari yang haram, menjauh dari perkataan yang buruk, dan dia kejar untuk mendapatkan status yang terbaik. Itulah yang paling indah. Nah, saya ingin tutup. Saya ingin ajarkan dengan cepat bagaimana menghafal Quran 30 juz dengan cara yang cepat. Insya Allah kami berdoa kepada Allah diberi jalan isyarat dari Al-Quran, langsung menghafal Quran langsung dari Al-Quran. Kita sudah coba, alhamdulillah ada keberhasilan. 30 hari 30 juz. 30 hari 30 juz. Saya pernah coba utak-atik, coba itu paling cepat 30 jam. Kalau mau diatur waktunya sepekan, 7 hari 30 juz. Ya paling lambat 30 hari 30 juz. Bagaimana cara mendapatinya? Nanti saya tunjukkan beberapa anak-anak. Nanti saya tinggalkan satu staf di sini karena kita nanti akan ada gerakan untuk seluruh wilayah di Indonesia, khususnya yaitu menjadi ahli Quran, menjadi ahli Al-Quran. Target kita setiap tahun 100.000 orang paling minimal. Saya tidak tahu apakah Anda akan menjadi bagian dari itu kembali kepada Anda masing-masing. Tapi kami buka, kami sebarkan
ya supaya semuanya menjadi bagian yang terindah menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya akan tutup dalam 10 menit ke depan. Nanti saya tunjukkan selama 5 menit adik-adik kita yang hadir pada malam hari ini. Nanti saya tunjukkan mereka yang sudah berusaha menghafal Quran, 1 juz, 2 juz, 3 juz, bukan sekedar menghafal, tapi dengan nomornya, dengan posisinya, dengan ayatnya, dan seterusnya. Dan nanti satu saat saya tunjukkan langsung orang Palembang sendiri, dari Muana Enim, anaknya 7 tahun, dia hafal Quran 30 juz. Dengan nomornya, dengan ayatnya, dengan posisinya, dengan topik ayatnya. Ayat ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang apa? Dan seterusnya. Nanti insya Allah anak ini akan berlatih khusus. Nanti kita akan undang di sana. Sekarang dia menyiapkan anak yang paling kecil, yang masih bayi, disiapkan jadi ahli Al-Quran. Ya, dari daerah yang mungkin tidak pernah Anda nampak dalam kehidupan. Masya Allah. Ya, saya tunjukkan sebentar. Iqbal. Ini kalau sudah jadi ahli Quran, yang lain mudah. Kami komunikasi pakai bahasa Arab terus. Jadi setelah jadi ahli Quran, ini bahasa lain lebih mudah, bahasa Arab. Nanti mereka akan belajar 5 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, kemudian nanti ada bahasa Latin. Aina mikrofon. Tani, wahid fakat. Ana ismak Karim, masmuk, assalamualaikum. Ismak Karim? Ali Fatin Mubarak. Min aina ant? Min Bandung. Ini dari Bandung. Fahimtum? Paham insyaallah? Arif nafsak, arif nafsak bil Arabiyah. Nah. Ana min Bandung, ismi Alwi Fatin Mubarak. Bandung, min Bandung. Bandung itu lampu merah, sanuan dikit. Namanya Ali Fatin Mubarak. Kan umrah? Umurnya baru 21 tahun. Ya, wahid wa 20, 21 tahun. Baik, nanti kita cek ya hafalan Qur'annya. Kita ambil contoh yang ringan aja karena kita mau malam, kita ambil juz 1, juz 2 yang sedikit-sedikit lah ya. Supaya saya ingin tunjukkan aja pelan-pelan bagaimana kita bisa mendapatinya. Ya Alwi, umur 21 tahun. Ya. Bisa bahasa Indonesia? Baik. 21 tahun. Ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa itu? Ayat? Ayat 21. Posisi? Kiri tengah. Kiri tengah. Balik 12. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Posisi? Kanan pertengahan. Kecepatannya 1 detik ya. Kalau di bawah 1 detik saya anggap gagal. Baik, 25. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Posisi? Kanan paling atas 45. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. 45. Ya. Gagal. 45. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ayat yang mirip dengan itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ayat berapa? 153. Posisi? Kanan paling bawah. Baik, teruskan. Kita main matematika. 4 kali 5. Saya tidak pernah menyiapkan pertanyaan sebelumnya. Ayat keberapa itu? 20. Posisi? Kiri, kanan, atas, tengah, bawah? Tengah agak ke atas. Baca mundur. 20, 19, 18, 17. السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. 18. بكم عمي فهم لا يرجعون. 17. كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم
وتركهم في ظلمات Naik 120. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا وما لكم من الله من ولي ولا نصير 134. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Disebutkan berapa kali di surat Al-Baqarah? Ayat berapa? 134 Dan 141. ayat ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Disebutkan berapa kali? Ayat ke? 47 Dan 122. baik, yang mirip dengan itu ayat ke berapa? Posisi? Anda anak ke berapa? Ke 1. Ke 1. Ayatnya apa? Alif Lam Mim. Sebutkan nomor handphonenya. Nolnya, a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qadamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Hitung dulu nomor handphonenya. Apa? Aisyah. Hafal nomor handphonenya enggak? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Baik. Ya Allah. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Berapa nomor handphonenya? 089 50 60 79 48. Baik. Sudah menikah? Belum. Kalau mau menikah dengan berapa? Alif Lam. Baik, khair insyaallah. Enggak, saya cuma contohkan aja. Nanti ada anak-anak lebih kecil lagi, ada yang akhwat juga ada. Bahkan ada yang dari Wajo, dari Sulawesi sana, ya ada. Dari Wajo, dari Lampung, dari Bandung ada. Insyaallah nanti kita bulan depan itu ada buka karantina. Ya, nanti di Bekasi pusatnya kita sediakan rumahnya, ada rumah khusus untuk akhwat ada, untuk ikhwan ada. Dan nanti kita buka juga di beberapa tempat wilayah Indonesia. Ya, belajarnya gratis. Karena kita ngajar ini untuk Al-Quran. Ya, Al-Quran nggak boleh ngambil biaya. Jadi belajarnya gratis, Anda cuma dapatkan nanti mushaf, cari untuk buku, Anda belajar di situ, silakan. 30 hari karantina. Tapi saya bukan ingin sampaikan itu. Risalah kita, visi kita adalah bagaimana menjadi ahli Al-Quran. Malam ini, bagi yang nggak sempat ke Bekasi, atau ke Lampung, atau ke Bandung, belajarlah di Palembang di rumah masing-masing. Saya akan ajarkan bagaimana caranya, supaya cepat mendapatkan itu semua. Saya butuh 5 menit, boleh insya Allah? Siap? Baik. Nanti saya tinggalkan satu orang staf di sini. Kalau pengen nanya-nanya, dia akan ada di sini nanti sampai dengan besok. Silakan mau tanya bagaimana sistemnya, caranya, belajarnya, sampai nanti kalau ada grup seperti apa masuk grupnya. Ini nggak ada kepentingan lain kecuali untuk Al-Quran saja. Tidak ada yang lainnya. Karena itu kalau Anda ingin jadi ahli Quran, silakan gabung. Tapi kalau ingin cari dunia, jangan coba-coba masuk karena Anda hanya akan kecewa. 1. Saya ingin sampaikan pertama, kalau ingin memulai menghafal Quran, maka biasakan dulu untuk berusaha membaca dengan lancar. Itu akan memudahkan. Baca dulu, jangan buru-buru, tenang saja. Bahkan ketika Nabi ingin cepat-cepat bisa baca hafal Quran, kata Allah malah jangan buru-buru. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18, paling kanan sebelah bawah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, jangan cepat-cepat gerakan lidahmu untuk cepat menguasai bacaannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kami yang akan himpun Al-Quran dalam jiwamu, cukup ikuti bacaan yang membacakan, kamu ikuti, kami buat kamu mampu mengikutinya. Siapa yang bacakan? Jibril. Ini menunjukkan guru. Nanti kalau Anda benar menghafalnya, gak usah buru-buru.
nanti ada orang yang saat dibacakan seketika Allah tanamkan dalam jiwanya seketika hafal. Sekali saja. Di pertama, latihan baca dulu. Usahakan sampai punya kemampuan baca itu 1 juz bisa selesai dalam 20 sampai 30 menit. Usahakan. Kalau tak mampu 40 menit, 50 menit. Kalau bisa sampai ini 20, 30, 40, insya Allah akan lebih mudah hafal Quran 30 hari dalam 30 juz dalam 30 hari. Usahakan baca dulu, baca. Sekarang bagaimana cara menerapkan hafalannya? Pelan-pelan. Nanti Anda bisa di rumah nih, silakan praktekkan. Ya, Ashraf itu tidak datang ke Bekasi. Yang bimbing ibunya saja, di rumah sama ibunya, anak 7 tahun. Di rumah. Tapi konsisten, begitu dikerjakan hafal 30 juz dengan nomor, dengan halaman, dengan segalanya. Nanti insya Allah sesaat kita tunjukkan. Nah, setelah ingin memulai kemudian hafalan Qurannya, cari mushaf. Cari mushaf. Di sini ada mushaf, boleh pinjam? Bismillah. Alhamdulillah. Lihat sini. Oh, ini At-Taisir ya, jazakallahu khair. Ini At-Taisir. Ini mushaf yang kami coba hadirkan. Ini mushaf standar, mushaf Utsmani. Cuma nanti kami desain sisinya untuk memudahkan. Ada bagian kanan, kiri, nanti dengan tambahan-tambahan untuk memudahkan hafalan. Lihat sini, fokus. Setiap mushaf yang standar, baik menggunakan At-Taisir atau mushaf yang lainnya, itu insya Allah jumlah baris dalam halamannya itu akan sama. Setiap barisnya itu pasti ada biasanya setiap halamannya 15 baris. Jadi kalau dihitung setiap halaman ini dari atas sampai bawah, itu jumlahnya umumnya pasti 15. Mushaf standar. Ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan ke bawah. Ada berapa baris? 15 baris. Rata-rata standarnya demikian, kecuali nanti halaman-halaman tertentu. Seperti Al-Baqarah yang pertama ya, 1 sampai 5. Yang lainnya rata-rata 15 baris. Jelas? Baik. Tenang sebentar. Dalam sehari kalau ingin hafal 30 hari, setelah kita konsisten dengan 4 syarat utama dan sekarang akan masuk ke hafalan, maka teknis menghafalnya kurang lebih seperti ini. Perhatikan baik-baik. Dalam sehari ada berapa jam? 24 jam. Coba sisihkan 10 jam saja khusus untuk Al-Quran. Sehari berapa jam? 10 jam. Lihat, untuk 30 hari 30 juz. Kalau ingin 30 hari 30 juz, tolong sisihkan sehari 10 jam saja untuk Al-Quran. Satu hari berapa jam? 10 jam. Artinya kalau sehari cuma 5 jam, berarti bisa hafal 60 hari. Ya, sehari 2,5 jam, hafalnya ya 90 hari. Tapi kalau bisa sehari 10 jam, insya Allah Anda bisa dapatkan 30 hari 30 juz. 10 jam itu Masya Allah masih punya 14 jam untuk beraktivitas. Silakan 14 jam kerjakan yang lain. Istirahatnya, tidurnya, salat sunnahnya, macam-macamnya. Ini kan kita mau bicara karantina 30 hari 30 juz. Walaupun di rumah 10 jam ambil, investasikan. Bagaimana menggunakan 10 jam ini? Ini yang mau saya sampaikan. Fokus baik-baik. Ini tadi mushaf tadi, perhatikan baik-baik. Setiap halamannya ada berapa baris? 15. Ingat, setiap halaman ada 15 baris. Setiap lembar ada 2 halaman. Tadi kan baik-baik. Lihat sini, ini mushaf. Ini 1 lembar nih ya. Bismillah. Boleh minta bantuan? Semoga Allah muliakan antum. Tolong pegangi mic-nya. Di sebelah sini. Tolong dekatkan ya ke mic-nya. Lihat sini, bismillah. Fokus. Ini 1 lembar. Ya. 1 lembar kanan dengan kiri, depan belakang 1 lembar. Kalau ini 1 halaman. Ini 1 halaman. Jadi kalau 1 lembar ada berapa halaman? 2 halaman. 1 halaman ada berapa baris? 15 baris. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita membutuhkan sehari 10 jam saja untuk 1 juz. Saya ulang ya. Sehari 10 jam untuk 1 juz. Nah, 1 juz itu ada 10 lembar. Saya ulang ya. 1 juz ada berapa lembar? 10 lembar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 itulah 1 juz. 1 juz 10 lembar. 1 lembar berapa halaman? 2 halaman. Jadi 1 juz itu ada berapa halaman? 20 halaman. Kalau 1 juz itu adalah kita dapatkan 10 jam dan 1 juz 10 lembar, berarti 1 lembarnya berapa jam? 1 jam. Lihat sini. Saya turunkan lebih cepat.
Kita ingin hafal 30 hari 30 juz. Satu harinya 10 jam. Dalam Al-Quran 30 juz itu satu juznya sama dengan 10 lembar. Berarti kalau kita ingin satu hari 10 jam, satu juz 10 lembar, persamaannya berarti satu lembarnya dihafalkan dalam 1 jam. 10 jam 10 lembar. 1 jam berapa lembar? 1 lembar. 1 jam 1 lembar. Fokus. 1 jam berapa lembar? 1 lembar. 1 lembar berapa halaman? 2 halaman. Berarti 1 jam berapa halaman? 2 halaman. Kita menghafalkan dalam 1 jam itu 2 halaman. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Berarti kita menghafalkan 2 halaman berapa menit? 60 menit. Kalau 60 menit untuk 2 halaman, berarti satu halamannya berapa menit? 30 menit. Satu halaman kita hafalkan dalam 30 menit. Masih ingat tadi? Satu halaman ada berapa baris? 15 baris. Kalau satu halaman 15 baris, berarti satu barisnya kita dapatkan 2 menit. 30, lihat, 30 menit dibagi 15. Satu halaman 15 baris. Berarti dalam setiap satu barisnya kita membutuhkan waktu 2 menit untuk menghafal satu baris. Satu baris itu nggak banyak, 1 menit pun nggak nyampe. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi satu baris. Hudal lil muttaqin, apakah ada 2 menit? Tidak. Jadi sebetulnya kita punya kemampuan 2 menit, apalagi kalau rajin baca. Baca. Makanya tadi saya katakan dari awal, coba biasakan baca sampai kita lancar baca. Kalau sudah lancar, menghafalnya mudah. Jangankan mau menghafal, sering baca itu, mau dihafalkan sudah hafal. Coba, kenapa banyak orang-orang sekarang, bahkan dulu hafal Yasin? Padahal nggak pernah berusaha menghafal. Karena sering dibaca, baca, hafal. Karena itu awal membiasakan membaca supaya kemudian bisa lancar, itulah yang menjadikan kemudian kita bisa mudah untuk menghafalkannya. Jadi satu lembarnya ada 2 halaman, satu halaman 15 baris, setiap barisnya 2 menit. Kalau konsisten setiap baris 2 menit, maka insya Allah dalam 30 hari Anda akan menamatkan 30 juz. Bahkan yang paling dahsyat, ada nih anak-anak, kamu hafal berapa hari? 23 hari. Kamu berapa hari? 24 hari. Ada yang 23 hari, 24 hari, 21 hari. Rekor paling cepat 7 hari. 7 hari. Karena kebiasaan dan cintanya kepada Al-Quran. Nah, apakah setiap yang lancar bacaannya menghafal seperti ini bisa hafal 30 hari? Belum tentu. Karena ada 4 syarat yang lainnya. Saya percepat. 1 adalah keikhlasan, ikhlas. Lakukan karena Allah. Termasuk jangan pernah terlintas menghafal Quran pengen jadi hafid. Kalau pengen jadi hafid, gak usah menghafal Quran, ganti nama jadi